19 tahun. Aktivitas sekarang itu sebagai mahasiswa di kampus swasta di Kota Palu, dan aktivitas pada saat tragedi itu sebagai karyawan di salah satu departemen store yang ada di dalam mall. Saya saksi hidup di tahun 2018. Jadi di hari Jumat itu, di hari mana setelah saya masuk setelah hari libur, itu di jam 5 sore, cuaca sebenarnya itu ya tidak diperkirakan untuk ada bencana besar seperti itu. Dan di jam 5 sore saya bertugas di lantai 1, posisi saya di sana sebagai seorang kasir. Di jam 5 itu juga saya lagi transaksi, ada 3 customer yang di hadapanku. Dan sejam setelah itu teman-temanku tinggalkan saya, jadi hanya saya seorang diri yang ada di area kerja. Pada saat itu 3 orang di depan, 1 orang customer yang saya transaksi lagi pegang uang tunainya dengan member card. Saya terima, dan tepat jam 6 lewat 4 detik itu gempa, tapi gempa se-2 detik itu masih di ayun, tapi itu keras sekali. Setelah itu baru itu mall kayak ya mau ambruk, tapi tidak ambruk alhamdulillah. Dan di situ saya terlempar ke belakang, terus ditindis lemari yang ada di belakang, tapi saya angkat kembali karena saking paniknya saya tidak rasakan lagi yang namanya sakit. Kemudian customerku saya sudah tahu entah bagaimana, karena di dalam mall itu kondisinya sangat gelap, yang menerangi hanya cahaya yang ada di atrium mall. Nah, pas saya keluar itu pun setengah mati, sekitar 5 menitan lebih baru saya bisa sampai di atrium mall. Tapi di sela-sela penyelamatan diri itu saya dijatuhi lagi, hampir dijatuhi lagi sama rak sepatu. Tapi jatuh lagi, pokoknya jatuh bangun. Di situ sudah rasa mual sekali, tidak bisa lagi tahan yang namanya itu goyangan gempa. Memang gempa-gempa yang saya tidak tahu berskala Richter berapa lah. Setelah sampai di atrium, langsung sujud syukur karena saya yakin selamat dari ini goyangan. Karena di dalam itu banyak sekali barang jatuhan yang pasti bikin buat kita luka, dan pasti nyawa yang taruhannya. Setelah itu kita semua customer, pengunjung, karyawan itu kumpul di parkiran valet yang berada di depan pantai. Di saat itu tidak ada tanda-tanda tsunami. Yang kita tahu kan tsunami pasti akan surut beberapa meter dari pantai, tapi ini tidak ada tanda-tanda tsunami. Yang kita tahu aman-aman saja. Tapi sekitar beberapa meter dari jarak pantai itu kelihatan gelombang putih yang kita pada saat itu belum tahu juga itu akan jadi tsunami. Tapi pas sudah mendekat ke pantai itu langsung hantam itu kafe-kafe yang ada di pinggiran. Nah, di situ kita semua panik. Dan pada saat sudah hantam sampai di jalanan, itu baru kita semua evakuasi diri. Pada gelombang pertama itu, saya sendiri sudah negative thinking kalau ini gelombang tidak betul. Karena sepanjang Teluk Palu itu sudah mencurigakan. Dan tentu pada saat gelombang pertama pun dia hantam beberapa kafe di depan. Dan memang beberapa kafe full dengan air laut sudah. Dan setelah gelombang kedua itu sampai di jalan. Dan di jalan pun ada beberapa mobil yang tidak bisa lagi jalan. Dan di situ ya sudah, kita kabur dari sini, kita kabur dari rooftop, kita evakuasi diri dari sini, kita naik ke atas. Dan pada saat saya naik ke atas mau evakuasi diri untuk keluar dari, saya tahu itu gedung itu darurat. Pada saat naik air laut, saya tidak tahu pun itu gedung akan rubuh ataupun masih utuh, saya tidak tahu.
karena semua orang mau keluar memang pada saat itu, tapi buruknya saya duluan yang turun dan akhirnya saya yang dapat gelombang ketiga yang sudah banyak tersebar. Itu sekiranya tinggi 2 meter lebih lah. Intinya kalau dapat gelombang itu kau otomatis tenggelam. Kalaupun kau berada di area yang bebas, kau akan terbawa arus dan kau akan dihantam dengan tembok. Pastinya di depan pintu karyawan itu ada tembok. Pastinya mungkin tenggelam dan luka parah pasti. Tapi syukurnya saya di situ masih di balik tembok dan masih di balik tembok pintu karyawan, dan volume air langsung tinggi di situ dan masih bisa diselamatkan sama teman. Jadi durasi antara gelombang 30 detik lebih lah, semenit lah kalau tidak salah ya. Gelombang pertama muncul, terus gelombang kedua sama munculnya kayak gelombang pertama, jadi masih agak jarak jauh dengan gelombang pertama. Jadi gelombang kedua kayak ya semakin menambah airnya, kayak menambah air laut begitu masuk ke daratan. Dan gelombang ketiga baru di situ kayak semenit lebih lah, kayak kumpulkan nyawa begitu ceritanya. Terus langsung hantam begitu, hantam daratan. Dan itu puncaknya ya, itu puncaknya. Gelombang 4 sebenarnya ada, tapi sama kayak gelombang 1 tapi agak tinggi lagi. Jadi pas kita pun evakuasi dari bawah itu digoyang terus, pokoknya gempa terus selama kita jalan, gempa terus. Jadi selama kita evakuasi diri itu jatuh terus bangun lagi, sampai di tangga pun digoyang lagi, sampai di Rohtu pun kita semua berpikir bagaimana, saya pun berpikir bagaimana saya bisa terapung. Tapi karena saya pikir ini saya di atas gedung, di bawah aku masih ada beton-beton, pastinya kalau rubuh ini kita semua tidak akan selamat. Di bawah pun air laut sudah sangat tinggi dan semua orang di atas dengan agamanya masing-masing. Kita pasrah, kalaupun bagaimana nantinya kita pasrah, karena kita belum bisa keluar dari kondisi darurat itu kan. Di atas pokoknya gempa, beberapa detik gempa lagi, beberapa detik gempa, dan gempanya bukan kecil, gempanya besar, dan itu kita semua takut kalau itu mall bakal rubuh, dan untungnya tidak. Jadi kita masih bisa evakuasi diri sampai keluar dari mall. Nah, pertama dia dari tengah, tapi gelombangnya itu dari tengah, tapi tidak nampak seperti gelombang yang akan muncul dampak buruk nantinya begitu. Seperti gelombang biasa, sore-sore hari kan biasa ada gelombang air laut yang lagi naik, seperti itu. Tapi semakin dekat, ini beda dari biasanya. Sampai di Masjid Terapung lihatnya ini gelombang bersamaan begitu. Gelombangnya seperti tsunami, tapi tsunami kan surutnya berjauh-jauh dulu, tapi gelombangnya sama kayak tsunami, tapi dia ya seperti gelombang biasa, tapi bagaimana? Dia satu kali naik ke daratan begitu. Tidak kayak pasang surut sore biasa begitu. Langsung satu kali naik ke daratan dan kita semua langsung sadar di situ. Kalau dari gelombangnya itu tidak lurus, tapi Teluk Palu kan agak bengkok sedikit. Sebenarnya lurus, tapi dia kelihatan bengkok karena Teluk Palu mungkin. Jadi, tapi masuknya itu beda-beda. Kalau kayak di Taman Ria itu duluan, terus pas di depan PGM gelombangnya naik dan seterusnya naik, dan di gelombang kedua, ketiga baru kayak bersamaan semuanya begitu gelombangnya. Kalau untuk korban jiwa, saya tidak tahu sama sekali, tapi yang saya tahu pada saat kondisi itu, beberapa orang itu panik, berdesakan untuk turun ke bawah, evakuasi diri, langsung keluar dari mall. Dan pastinya lewat lantai dasar. Sedangkan dari gelombang pertama itu sangat cepat arusnya untuk sampai ke daratan. Dan yang saya tahu, korban jiwa yang paling banyak di area masjid, di area parkiran depan, di bawah valet, dan di lantai dasar mall.
di pinggiran Ponegoro ada beberapa juga yang sampai di bawah arus begitu. Kalau untuk di sekitaran area tragediku kemarin, kalau yang di sekitaran Teluk pasti banyak, apalagi di daerah Masjid Terapung. Di hari bencana di malam hari, yang seingat saya itu ada beberapa tentara yang turun langsung, tentara sekitar, tentara area sekitar, dengan polisi yang turun langsung untuk tunjukkan jalur evakuasi yang tepat di mana. Tapi di hari pertama memang yang baru turun evakuasi kita dulu masing-masing, belum ada bantuan logistik dari mereka. Di hari kedua baru ada bantuan pakaian. Kalau untuk makanan belum ada, paling dari beberapa warga yang kasih kita dalam kondisi darurat seperti makanan untuk kita makan. Oh ya. Lalu saya belum lahir sih, ini dari keluarga. Keluarga aku sendiri juga yang alami dengan kakakku berdua. Di area di daerah Donggala, di desa Tonggolo Bibi. Satu desa itu di tsunami namanya. Tapi mereka parahnya evakuasi diri pakai pelampung. Jadi ya otomatis mereka lagi di laut, bukan di atas gedung. Sampai yang saya dengar dari ibuku ini, mereka sampai dapat perahu baru bisa evakuasi diri ke daratan yang lebih tinggi. Karena di sana jarang ada rumah yang tinggi, terus dekat sekali dengan pantai, dan otomatis di sana hanya gunung yang ada. Dan mereka harus ke gunung sekitar tahun 1900-an. Yang saya, kalau untuk ingat cerita ibu tidak ada sama sekali. Yang saya ingat hari itu Palu tenggelam begitu. Saya tidak bisa lagi lihat kondisi Palu kayak bagaimana. Yang saya lihat di bawah air terus mengalir. Korban-korban pun saya bisa lihat dari atas, dari rooftop. Kendaraan pun sudah habis. Dan lampu pun mati, yang saya lihat hanya api dari daerah likuifaksi. Ya, pastinya ini jadi pengalaman saya sendiri dan tentu akan dicerita lagi untuk anak-anak ke depannya, keluarga yang akan datang ke depannya. Ini jadi tragedi yang ya pastinya mereka pikir keluarganya yang alami, dan nantinya mereka akan ingat bagaimana keluarganya alami hal ini di masa lalu. Dan untuk kedepannya pastinya ini bisa mengedukasi mereka tentang bencana, bagaimana nantinya mengevakuasi diri untuk anak-anak kedepannya, biar pada saat bencana tidak panik dan menghadapinya dengan tenang, tapi harus tenang dengan berdoa sampai bisa selamatkan diri.